Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto itu buka-bukaan juga respon dia terhadap aksi unjuk rasa yang belakangan ini mengguncang pemerintahannya. Ini kan unjuk rasa ini memang luar biasa sekali ya kalau kita amati dari unjuk rasa yang biasa-biasa saja, kemudian yang mulai agak eskalasinya meningkat menjadi Indonesia gelap, dan yang justru paling sangat mengejutkan itu adalah aksi unjuk rasa menentang pengesahan RUU TNI yang ini meluas di seluruh Indonesia sampai di kota-kota kecil. Bahkan kemudian bahkan ini terjadi tindak kekerasan. Ada beberapa yang melakukan aksi pembakaran seperti yang terjadi di Malang, di Kediri, dan sebagainya. Bagaimana Pak Prabowo menyikapi soal itu? Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada 7 orang wartawan senior yang bertemu dengan dia atau tepatnya diundang ke Hambalang, berbicara sekitar lebih dari 3 jam, dan katanya mereka dibebaskan untuk menanyakan berbagai persoalan, termasuk ini soal unjuk rasa ini yang dinilai oleh para aktivis dan kalangan civil society dan juga media ini sudah mulai abusive atau sudah mulai menyalahgunakan, para aparat ini menyalahgunakan kewenangan dan melakukan tindak kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Nah, secara mengejutkan Pak Prabowo ini ketika ditanya oleh Uni Lubis dari pemimpin redaksi dari IDN Times, dia menyatakan bahwa nggak boleh terlalu apa ya, nggak boleh terlalu naif, kita ini bukan anak kecil lagi lah gitu yang melihat bahwa unjuk rasa itu betul-betul murni dari gerakan mahasiswa atau civil society. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa dia menduga ada yang bermain di belakang itu, ada yang membayarnya. Siapa? Nah, ini yang menarik karena kemudian Prabowo itu menyatakan ada juga kekuatan asing gitu yang mendanai aksi unjuk rasa itu. Bagaimana Presiden melihat demo mahasiswa dan civil society dan penanganan oleh aparat yang masih abusive, jelas-jelas bahkan petugas medis aja kena kasus kekerasan, ambulans dibelokkan ke Polres, ya, terutama yang belum lama ini ya, yang RUU TNI. Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusive. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Ya.
Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba? Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Memang sangat mengejutkan kalau kemudian Pak Prabowo menyatakan ada kekuatan asing mendanainya, dan meskipun secara tidak langsung kan dia menyebut USAID yang baru saja dibubarkan Trump itu yang banyak selama ini banyak mendanai kelompok-kelompok LSM di Indonesia berada di balik itu, kalau dari pernyataannya Pak Prabowo itu. Tapi yang cukup mengejutkan karena Pak Prabowo menyebutnya bahwa kasus unjuk rasa itu yang dia sebut adalah satu, unjuk rasa berkaitan dengan penolakan terhadap efisiensi anggaran. Yang kedua itu berkaitan dengan pemotongan anggaran untuk pendidikan. Dan kalau kita buka-buka lagi, demo-demo itu bagian dari rangkaian Indonesia Gelap, ya. Dan itu memang terjadi di beberapa kota, misalnya di waktu soal penolakan pemotongan anggaran pendidikan itu kan disuarakan oleh BEM seluruh Indonesia, yang berlangsung juga di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Tapi belum terlalu masif pada waktu itu. Dan kemudian juga ada aksi unjuk rasa misalnya berkaitan dengan efisiensi anggaran ini yang dilakukan di Semarang, di Jawa Tengah. Tapi sesungguhnya kan yang paling menghebohkan belakangannya adalah unjuk rasa berkaitan dengan penolakan RUU TNI. Dan ini sebenarnya dramanya dimulai ketika ada sejumlah aktivis, ada 3 orang pada waktu itu, aktivis kontras yang nyelonong masuk ke ruangan rapat panitia kerja pembahasan RUU TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont di Jakarta. Dan itu waktu itu heboh sekali, ya, video-videonya beredar sangat luas, dan dari situlah kemudian di unjuk rasa itu kemudian menyebar di berbagai kota, termasuk menggeruduk ke gedung MPR DPR ketika pengesahan RUU TNI itu. Tapi Pak Prabowo tadi kan sebenarnya tidak langsung menjawab hal ini, ya, tidak ada bukan tidak ada kaitannya. Maksud saya tidak disebutkan soal unjuk rasa TNI yang sekarang ini memang banyak sekali yang terkejut kenapa kok kemudian unjuk rasa penolakan RUU TNI itu sangat masif, dan yang banyak juga dikhawatirkan karena kemudian itu menenggelamkan isu-isu yang selama ini menjadi tuntutan dari civil society, yakni berkaitan dengan adili Jokowi. Nah, inilah yang kemudian dicurigai justru kalau banyak juga kalangan katakanlah seperti Said Didu, Faisal Assegaf dan sebagainya yang mencurigai bahwa justru kekuatan dari geng Solo lah yang ada di balik unjuk rasa RUU TNI ini. Said Didu misalnya beberapa kali mencuit, seperti pada waktu itu dia mencuit, sepertinya pemerintah dan TNI masuk jebakan geng SOP. Dia menyebutnya begitu. SOP itu singkatan dari atau akronim dari Solo Oligarki dan Parcok. Maksudnya Partai Coklat, ini polisi maksudnya, dan Said Didu, ya. Ini lewat framing revisi Undang-Undang TNI. Itu dia tweetkan pada hari Ahad kalau tidak salah, 24 Maret 2025 atau hari Senin, ya, tanggal 24 Maret 2025. Jika TNI sudah lemah dan dibenci rakyat lewat jebakan framing tersebut, maka semua sudah selesai, tuturnya. Nah, pada kemarin itu ketika berlangsung Hari Raya Idul Fitri, ini kan unjuk rasa ini sempat berhenti begitu, karena kemudian dijeda karena Idul Fitri banyak mudik dan sebagainya. Tapi diperkirakan ini habis Lebaran ini akan berlanjut kembali. Said Didu justru mencermati kehadiran dari Pak Luhut Panjaitan, orang kepercayaannya Pak Jokowi ke Solo, dan kemudian Pak Pratikno yang menjadi operator politik, yakni mantan rektor UGM yang kemudian menjadi
Menteri Sekretaris Negara, dan keesokan harinya itu Budi Aris Setiadi. Jadi mereka tidak bersamaan hadirnya. Pada waktu itu Said Didu kemudian membuat sebuah cuitan. Nah, makin jelas gerakan tim SOP Solo Oligarki Parcok. Setelah koordinator pengumpulan logistik datang, sekarang koordinator distributor datang. Siap-siap akan terjadi demo besar-besaran yang kembali suarakan turunkan Prabowo dan masukkan TNI ke Barak. Saya pada waktu itu menduga-duga dan kemudian saya coba menghubungi siapa maksudnya. Apakah ada kaitannya dengan kehadiran Pak Luhut dan Pak Pratikno ke Solo? Dan itu dibenarkan oleh Said Didu. Jadi kalau dia, Said Didu ini memang sepertinya terkesan melawan arus karena dengan dia menyatakan bahwa demo di demo-demo penolakan RUU TNI ini dibiayai, itu dia ya seperti dianggap seperti mengecilkan gerakan mahasiswa. Tapi karena dia menyebut itu sebagai yang melakukan adalah kelompok Solo, geng Solo, dan targetnya tentu saja mengalihkan eh, fokus berat tuntutan publik kepada Adili Jokowi, ini jadi masuk akal juga. Dan memang betul, kalau kita amati masifnya gerakan penolakan RUU TNI itu kemudian menenggelamkan isu dari Adili Jokowi. Tapi apakah saya dalam hal ini kurang sepenuhnya sepakat gitu. Saya tetap percaya bahwa pasti ada yang memanfaatkan momen unjuk rasa RUU TNI itu, dan itu biasa dalam politik itu. Tapi saya justru melihatnya bahwa sebenarnya gerakan ini cukup masif ya karena ini menjadi semacam pintu masuk saja, karena ini banyak sekali beban-beban kehidupan dari rakyat terutama yang dialami oleh mahasiswa karena ya pemburukan ekonomi dan berbagai kebijakan pemerintah. Tetapi tentu kita tidak boleh menafikan juga apa yang disampaikan oleh Said Didu. Dia kan mencurigai bahwa ini justru dialihkan unjuk rasanya itu bukan lagi menjadi Adili Jokowi tapi turunkan Prabowo Subianto, dan kalau Prabowo kemudian diturunkan siapa yang diuntungkan? Ya yang diuntungkan itu adalah ya pasti Gibran Rakabuming. Ini nggak salah ya karena di Indonesia setidaknya kita pernah ada dua peristiwa yang bisa jadi rujukan kalau kemudian terjadi apa-apa yang menggantikan posisi seorang presiden adalah wakil presidennya. Tentu Anda masih ingat yang pertama ketika Gus Dur ya. Gus Dur pada waktu itu juga di demo besar-besaran dan kemudian dimakzulkan oleh MPR DPR, dan pada waktu itu yang menggantikan kan wakilnya yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu peristiwa setelah reformasi. Tapi sebelum peristiwa reformasi kan juga Pak Harto itu juga dijatuhkan gerakan mahasiswa, dan kemudian yang menggantikannya adalah Pak Habibie sebagai wakil presiden. Untungnya Pak Habibie itu ini figur yang mumpuni dan juga nggak kemaruk jabatan kan, karena Pak figur yang mumpuni karena dia bisa mengembalikan nilai rupiah yang melambung sangat tinggi, ekonomi stabil, dan kemudian juga melakukan demokratisasi, ya, membuka keran kebebasan pers, membebaskan para tahanan politik dan sebagainya. Dan kemudian ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, dia tidak ngotot untuk tetap maju menjadi calon presiden lagi. Padahal sebenarnya kalau Pak Habibie ngotot maju, dia peluangnya untuk terpilih kembali itu masih sangat besar. Yang berikutnya Ibu Megawati. Ibu Megawati ini kan menggantikan Gus Dur, dan Ibu Megawati juga bukan tipikal orang yang ngotot untuk mempertahankan jabatannya ketika dia kemudian maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2004 berhadapan dengan para anak buahnya seperti Pak SBY dan Pak Yusuf Kala dan beberapa calon lain. Ibu Megawati juga tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan dia, melakukan kecurangan, mengerahkan sumber daya aparatur pemerintah, aparatur penegak hukum, nggak dilakukan oleh Ibu Megawati, dan kemudian Ibu Megawati berhasil dikalahkan oleh Pak SBY yang berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Semuanya berlangsung dengan damai, terjadi serah terima kekuasaan secara mulus, kendati hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Ibu Megawati itu kemudian patah arang sampai sekarang. Tapi itu soal pribadi ya, nggak dikait-kaitkan dengan urusan pemerintahan, nggak sampai merusak demokrasi gitu. Nah kalau sekarang ini kemudian yang dijadikan target itu adalah Pak Prabowo untuk dijatuhkan, ya nggak salah kalau kemudian orang akan menduga yang akan dipaksakan naik itu adalah Gibran Rakabuming. Kendati katakanlah civil society menyatakan kalau Pak Prabowo jatuh ya dua-duanya harus dijatuhkan.
Saya kira nggak sesederhana itu karena sampai sekarang kita tahu bahwa Pak Jokowi itu masih memegang kendali penuh di pemerintahan. Nggak kendali penuh maksud saya, ya dia masih punya kendali yang cukup kuat di pemerintahan. Kalau kita ngomong terjadi misalnya katakanlah terjadi situasi krisis politik seperti itu kan yang sekarang pasti yang akan pegang kendali adalah satu TNI, kedua tentu saja Polri ya. Ini karena mereka strukturnya juga sampai ke daerah-daerah dan mereka juga punya senjata. Tentara jelas punya senjata. Nah, sampai sekarang kan para petinggi baik TNI, Polri itu ya mereka masih dikenal sebagai orang-orangnya Pak Jokowi, bukan orangnya Pak Prabowo. Kecurigaan semacam ini wajar kalau kemudian terjadi apa-apa ketika sekarang ini sedang situasi krisis ekonomi dan kemudian ditambah dengan krisis politik dan kalau Pak Prabowo kemudian dijatuhkan oleh unjuk rasa yang terus-menerus yang secara masif di berbagai kota di seluruh Indonesia itu maka yang akan diuntungkan itu ya pasti Gibran Rakabuming. Nah, inilah orang-orang seperti Said Didu dan lain-lain itu yang mereka merasa tidak ikhlas. Mereka bukan hanya tidak ikhlas, tapi mereka sangat khawatir kalau kemudian pemerintahnya Prabowo itu jatuh dan digantikan oleh Gibran Rakabuming, ya itu bisa menjadi bencana buat bangsa ini. Nah, kita tidak melihat itu atau kita tidak menangkap ucapan-ucapan itu dari Pak Prabowo dan kalau toh misalnya ada intensi Pak Prabowo sebenarnya ingin memberikan sinyal bahwa saya tahu kok ada yang bermain di belakang unjuk rasa sekarang ini yang besar-besar yang terjadi atau katakanlah memanfaatkan di air keruh adanya unjuk rasa yang terjadi belakangan ini tapi itu hanya berupa sinyal gitu dan Pak Prabowo tidak mengucapkan seperti itu tapi kalau kita cermati apa yang dikhawatirkan oleh beberapa orang yang berani melawan arus seperti Said Didu, terus Faisal Asgaf dan juga ada beberapa tokoh lain yang mencurigai bahwa ribut-ribut sekarang ini adalah bagian dari operasi geng Solo, menurut saya juga tidak berlebihan dan saya tahu bahwa risiko yang dihadapi oleh orang-orang seperti eh, katakanlah Said Didu yang selama ini menjadi hero karena dia melakukan perlawanan terhadap oligarki terutama di eh, Pantai Indah Kapuk II atau di kawasan Banten itu dia bisa jadi common enemy karena dia dianggap mendiskreditkan gerakan mahasiswa karena kan dengan pernyataan itu seolah-olah dia menyatakan bahwa ya mahasiswa itu semua dibayar padahal sesungguhnya maksud saya itu saya kira bukan itu dia hanya memberikan warning hati-hati karena kok ini kok sangat eskalasinya luar biasa bahkan jauh lebih besar dari tuntutan terhadap Adili Jokowi. Logikanya kan harusnya itu tuntutan terhadap Adili Jokowi itu jauh lebih unjuk rasanya lebih masif dibandingkan terhadap RUU TNI saat ini. Sesuatunya bisa saja terjadi dan kalau kemudian Pak Prabowo mengundang ada 7 orang wartawan senior tadi atau disebutnya 7 orang pemimpin redaksi saya kira itu juga memberikan sinyal bahwa terjadi soal yang serius di belakang itu sehingga Pak Prabowo merasa perlu untuk bertemu dengan mereka dan menyampaikan pesan-pesan kepada publik itu. Jadi kita memang mesti waspada situasinya saat ini karena ini ekonomi mengalami pemburukan, indeks harga saham gabungan mungkin hari ini kita sudah tahu seperti apa karena ini saya membuat kontennya pada pagi hari sebelum pembukaan pasar saham. Tapi yang jelas rupiah sekarang ini betul-betul lagi turbulensi itu naik sangat tinggi dan kalau toh kemudian sempat turun seperti itu karena adanya campur tangan dari Bank Indonesia. Tetapi seberapa kuat pertanyaannya kemudian Bank Indonesia terus melakukan intervensi pasar karena itu bisa menggerus cadangan devisa Indonesia dalam bentuk dolar ya. Semuanya sangat mungkin terjadi dan kita berkewajiban menjaga agar jangan sampai ada penunggang-penunggang gelap yang memanfaatkan situasi itu dan kemudian tujuan akhirnya sebenarnya ya bersama dengan oligarki mengendalikan Indonesia sepenuhnya. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.